Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,6% di level 7047 dan asing hari ini mulai net buy untuk IHSG. Di market reguler net buy 399 miliar, sedangkan untuk all market net buy 459 miliar. Jadi hari ini net buy di all market cukup besar guys ya. So untuk kurs rupiah hari ini ternyata mengalami sedikit pelemahan 0,15% di level 16.216 rupiah per 1 US dollar. Nah ini masih cukup aman guys ya karena rupiah kita masih berada di zona aman. Oke guys, langsung saja kita akan melihat updatean untuk saham big banks pada penutupan hari ini ya di Jumat 11 Juli 2025. Analisa ini bisa teman-teman gunakan untuk di hari Senin depan guys ya. So teman-teman silahkan simak sampai akhir. Oke guys, yang pertama adalah Bank Mandiri. Hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, 3,11% di level Rp4.970 per saham. Sejak kemarin sudah kita bilang ke teman-teman bahwa ada tanda bullish reversal, terutama di saham-saham big banks yang harusnya ini bisa menjadi entry point yang bagus ya guys ya, dan juga teman-teman manfaatkan nih untuk tambah muatan sebelum harganya nanti bisa naik ke level yang lebih tinggi. Bahkan harapan kita semoga bisa lanjut all time high ya. Jadi Bank Mandiri hari ini ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari BBRX, AK, dan juga BK, dan tentunya mayoritas investor asing melakukan akumulasi besar-besaran. Dan hari ini untuk Bank Mandiri itu ada net buy guys. Coba kita cek ya untuk akumulasi asing di Bank Mandiri. Nah, jadi hari ini Bank Mandiri di net buy asing sebesar 436 miliar. Ini adalah akumulasi yang cukup besar untuk Bank Mandiri sehingga di minggu depan kita masih cukup yakin nih bahwa big banks bisa kembali rebound ya. Tentunya untuk Bank Mandiri net buy hari ini adalah net buy terbesar dari investor asing dan tentunya menjadi saham yang paling banyak diakumulasi oleh asing ya. Lalu bagaimana dengan BBNI? BBNI hari ini juga naik lagi 1,7% ya. Setelah kemarin naik 2,7%, jadi saham big banks ini masih ada peluang sebenarnya untuk teman-teman entry buy. Ya untuk Bank Mandiri teman-teman bisa coba entry di bawah 5.000, sedangkan untuk BBNI di bawah 4.200 ya. Kita buat MA50 ini sebagai patokan terdekat ya untuk akumulasi saham big banks. Nah hari ini pun BBNI ini ada akumulasi terutama dari AKRX dan juga BK sebagai top buyer. Jadi untuk BBNI juga cukup menarik ya. Ternyata net buy 71,5 miliar meskipun ya memang net buy-nya belum terlalu besar ya. Tapi sejauh ini ya untuk 1 minggu terakhir untuk BBNI ini cenderung diakumulasi asing dan ini adalah akumulasi yang sangat bagus ya. Lanjut ke BBRI guys. BBRI hari ini sempat naik ke area high di 3.920 namun hanya closing di 3.880. Kenaikan cukup tipis 0,2% saja ya. Namun hari ini juga ada akumulasi meskipun tidak terlalu besar terutama dari BK dan ZP sebagai top buyer-nya. Jadi untuk BBRI juga ternyata hari ini kembali diakumulasi ya. Net buy asing di 20,9 miliar untuk BBRI. Jadi untuk BBRI hari ini juga oke ya guys ya. Ada 3 big banks yang diakumulasi. Ada BBRI, BBNI, dan Bank Mandiri. Sedangkan untuk entry buy di BBRI ini bisa teman-teman pantau di bawah 4.000 ya guys ya. Di bawah 3.900 saya rasa juga bagus ya untuk teman-teman yang ingin tambah muatan. Ini mungkin akan cukup sideways ya di hari Senin depan. Masih ada potensi untuk BBRI terkoreksi ataupun dia akan ada normal correction. Jadi manfaatkan normal correctionnya untuk teman-teman bisa averaging down ya dan tambah muatan. So untuk BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBRI sudah kita bahas. Ya, kita akan coba ulas BBCA. BBCA ada kenaikan tipis 0,2% di level Rp8.625 per saham. Ada distribusi terutama dari YUZP dan KZ ya. Meskipun demikian ternyata AKBK terpantau akumulasi sebagai top buyer. Nah, jadi kita cek untuk BBCA. Hari ini ada net sell di 197 miliar ya guys ya. Meskipun net sell BBCA-nya masih cenderung besar ya, tapi masih jauh lebih besar akumulasi di Bank Mandiri. Nah, jadi untuk di weekend kali ini kita akan coba ulas ya saham-saham yang teman-teman request di kolom komentar. Jadi kalau misal teman-teman menemukan ya saham yang menarik atau menemukan saham-saham dengan tanda bullish reversal, dan nanti kita akan bahas bersama guys ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada saham yang ingin ditanyakan guys ya. Silahkan juga ya tulis di kolom komentar. Nah karena besok akan kita bahas dan di hari Minggunya kita akan coba mencari lagi ya saham-saham yang menarik untuk hari Senin.
Next kita bahas INKP ya. Ternyata saham INKP juga memiliki tanda bullish reversal, guys. Ada kenaikan 4% hari ini, close di Rp5.800 per saham. Kita lihat memang sebelumnya juga sempat berada di zona oversold, guys ya, ketika harga saham INKP-nya sempat terkoreksi. Jadi untuk INKP ini adalah saham yang sebelumnya memang downtrend ya, dan perlahan-lahan mulai rebound kembali sehingga ini cocok untuk dipantau. Meskipun akumulasinya ternyata bukan dari asing melainkan dari domestik, karena AKZP-nya net sell ya, hari ini net sell asing di NKP di 8,7 miliar, tapi ada domestik yang akumulasi ya, ada AG, PPNI dan juga DH, sehingga hari ini overall untuk marketnya ada akumulasi ya untuk INKP seperti itu. Jadi untuk INKP ya teman-teman, yang harus dipantau bukan akumulasi asing ya, melainkan akumulasi dari domestik ya, seperti itu. Karena kalau misalkan yang menaikkan saham adalah domestik, berarti kan kita harus memantau kita harus memantau kode broker yang dari domestiknya, bukan dari asing. Seperti itu ya. Semoga INKP juga bisa lanjut naik lagi. Lalu ada saham NRCA yang hari ini berhasil breakout ya di atas MA50 dan MA150-nya. Close di Rp338 per saham, kenaikan 5,6%. NRCA hari ini juga diakumulasi oleh domestik. Ada NI, DR, PD, dan juga ZP. Sedangkan hari ini kita lihat ya, asingnya sih hanya jualan tipis saja di 4,5 jutaan saja. Sedangkan retail juga hari ini sebagai top seller, ya retailnya jualan ada XL dan YP, kemungkinan mereka yang buy di bottom ya. Lalu ketika ada kenaikan ya 5-6% mereka jualan ya, kemungkinan juga trader seperti itu. Jadi sebenarnya banyak ya saham yang menarik dan akan kita bahas semua di weekend kali ini ya. Jadi kembali lagi, kalau misal teman-teman ada requestan saham atau menemukan saham-saham yang menarik dan ingin dibahas, silahkan tulis kolom komentar, besok kita akan coba ulas ya. Lalu ada GGRM. Nah, GGRM ini sempat kita bahas juga, guys ya, karena sempat terjadi kenaikan juga nih beberapa kali ya, meskipun kita lihat masih cukup sideways juga, bahkan kembali ke level bottom sebelumnya ya di 8.600-an, tapi hari ini ternyata ada kenaikan lagi ya 4,5%-an gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin kemarin sudah buy di sekitar 9.000, ini ada averaging down juga, dan hari ini mungkin sudah cuan ya, sudah mulai cuan tipis di portonya ya. Close di Rp9.125 per saham, kenaikan 4,5% hari ini. Ternyata ada akumulasi, guys. Akumulasinya juga dari asing ya, ada ZPCCAK sebagai top buyer. Nah, jika kita cek untuk GRM, ternyata hari ini ada net buy 4 miliar dari asing. Nah, ini sebenarnya lebih membuat kita yakin ya, karena kenaikan hari ini 4,5% ini ternyata yang akumulasi adalah asing gitu, guys ya. Karena sebelumnya akumulasi asingnya belum terlalu besar gitu ya. Hari ini mulai oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau coba entry buy GGRM ya, bisa coba di bawah MA50, yaitu di bawah 9.600-an ya. Sorry, 9.500 ya. Untuk area buy GGRM ya, karena ini masih cukup dekat dengan zona bottomnya. Seperti itu. Jadi untuk GGRM ya juga teman-teman bisa pantau di hari Senin ya. Lalu untuk saham IPO ya, hari ini untuk koin masih ARA, auto reject atas, CDIA juga ARA ya guys ya, masih layak untuk di hold. Lalu juga ada blog yang juga masih ARA, auto reject atas, dan masih bagus untuk teman-teman hold ya. Kita coba cek untuk Pesat ya guys ya. Pesat hari ini juga ARA ya, meskipun tadi sempat ada ada sedikit koreksi ya. Tapi dia langsung lock arah lagi, guys. Tapi itu lock arahnya di sesi 2 ya. Akhir sesi 1 dan sesi 2 itu lock arah lagi. Jadi untuk Pesat, Blok, CDIA Coin itu kembali arah auto reject atas. Nah, untuk Meri mirip dengan Pesat ya. Meri itu dia sempat turun ya, guys ya. Sempat terguncang lah ya, istilahnya sempat ada buy sell gitu, guys ya. Dan tapi kembali lock arah di akhir sesi. Sedangkan untuk cek ya, cek itu sempat turun, guys ya, sempat terkoreksi ya. Sorry, sempat turun dari area high, dia bahkan sempat minus 14% ya. Sempat minus 14%, lalu naik lagi gitu, guys ya. Mungkin hari ini juga banyak nih teman-teman yang jual saham cek gitu ya. It's okay. Karena beberapa saham yang masih arah ini sebenarnya masih sangat layak untuk di hold ya. Jadi kita anggap ya saham IPO yang hari ini ada penurunan ya, dan lalu dia naik lagi, itu sebagai gocekan gitu, guys ya. Jadi sudah masuk ke tahap trading. Kalau misalkan seperti cek, Meri ya guys ya, lalu juga Pesat, itu sudah banyak trader
Kita anggap seperti itu. Sedangkan blog, CDIA, lalu koin itu kan masih lock ARA. Jadi apa ya, barang di pengendalinya itu masih banyak, guys. Ya, barang di bisa kita sebut bandar lah ya. Barang di bandar itu masih banyak gitu, guys. Ya, masih masih memegang kendali lah. Sedangkan untuk Pesat, Cek, ya Mary itu sudah mulai banyak trader-trader copet-copet yang masuk. Jadi teman-teman juga harus pantau terus ya. Sedangkan yang cukup ini ya, yang cukup apa ya, ibaratnya tidak mengenakan ya adalah PMUI, guys. PMUI minus 14,3% ya. ARB ya, hari ini ARB lagi 15%. Tapi tadi bisa keluar, guys ya. Sebenarnya tadi bisa keluar, dikasih keluar ya. Tadi sebenarnya sebelum ARB ya seharusnya sih teman-teman sudah exit ya. Meskipun tentu saja dalam kondisi loss, tapi semoga porsinya tidak terlalu besar sehingga lossnya juga tidak begitu damaging ya, guys ya, untuk teman-teman. Jadi ya untuk PMUI ya kita anggaplah kalau misal teman-teman mungkin membeli semua ya, kita anggaplah PMUI-nya penyeimbang lah ya, seperti itu. Nah, karena kan masih banyak nih yang ARA ya. Oke guys, jadi untuk CDIA ya, lalu koin juga blog itu masih sangat bagus untuk di hold ya. Jadi teman-teman hold saja. Ada XL ya, masih XL sebagai top buyer, ada RBYJCP yang hari ini bisa masuk ya di harga ARA-nya. Seperti itu. Ya, jadi asing juga jualan hanya 10 jutaan, belum terlalu besar, jadi akumulasi masih oke. Sehingga ya kembali lagi CDIA, lalu ada um, CDIA koin blog itu masih bisa di hold ya, guys ya, dengan tenang. Sedangkan untuk Mary, Pesat, Cek itu harus teman-teman pantau terus ya. Harus teman-teman pantau terus karena ada potensi nanti banyak yang take profit ya, baik itu big money ataupun retailnya. Seperti itu. Oke guys, kembali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin request saham silahkan tulis kolom komentar. Nanti kita akan bahas besok, guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.